Oke, halo adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Pak Sen. Oke, hari ini yang Pak Sen bahas adalah garis dan sudut. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan garis dan sudut, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, agar nantinya channel ini terus bisa berkembang dan bisa terus update informasi atau konten lainnya. Oke, lanjut. Pak Sen awali dengan garis dalam kehidupan nyata. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin banyak akan menemukan benda ataupun bangunan yang menggunakan konsep garis, contohnya pada jalan raya. Pak San awali dengan garis dalam kehidupan nyata. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan banyak menemukan benda ataupun bangunan yang menggunakan konsep garis. Contohnya pada jalan raya. Jadi, garis yang dibuat pada jalan raya itu sangat berfungsi sekali dalam mengatur lalu lintas. Begitu juga pada lintasan rel kereta api yang bisa kita tarik sebuah garis lurus. Hubungan titik, garis, dan bidang. Jadi, sebelum kita mempelajari materi garis lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari titik, garis, dan bidang beserta hubungannya. Titik secara umum dikenal sebagai tanda mengakhiri sebuah kalimat. Tapi dalam dunia matematika, titik itu adalah sebuah noktah yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Sedangkan garis adalah kumpulan dari titik-titik yang biasanya terdiri lebih dari satu titik. Dan bidang adalah kumpulan dari garis yang biasanya terdiri dari lebih dari satu garis. Nah, jadi pada bidang ini misalnya bidangnya Pak Sen namai AB, CD. Berarti bidang ABCD itu disusun oleh garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis DA. Karena bidang itu adalah kumpulan dari garis, maka secara otomatis bidang juga merupakan kumpulan dari titik-titik. Ya. Kesimpulannya, hubungan antara titik, garis, dan bidang, kumpulan dari titik-titik membentuk garis, kumpulan dari garis membentuk bidang. Jadi itu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hubungan titik dengan garis. Hubungan titik dengan garis ini ada dua. Titik yang berada di dalam garis itu sendiri dan titik yang berada di luar garis. Pada garis L, ada titik A yang berada pada garis L. Sedangkan pada garis M, terdapat titik B yang berada di luar garis M. Kalau titik A-nya itu dalam garis, kalau titik B-nya itu berada pada luar garis. Begitu juga hubungan titik dengan bidang. Ada yang di dalam bidang, ada yang di luar bidang. Jadi titik C ini berada di dalam bidang. Di dalam bidang alfa. Kalau titik D-nya ini berada di luar bidang beta. Kalau hubungan garis dengan bidang itu ada tiga. Pertama, garis yang berada pada dalam bidang. Kedua, garis yang berada di luar bidang. Dan yang ketiga adalah garis yang memotong bidang. Jadi gambar yang pertama ini garis L dalam bidang alfa. Kalau gambar yang kedua garis L di luar bidang alfa. Nah, kalau gambar yang ketiga, garis L memotong bidang alfa. Oke, bisa ya adik-adik? Oke, Pak Sen lanjutkan ke pengertian titik yang segaris. Jadi, pengertian titik yang segaris itu adalah jika pada sebuah garis, misalnya pada garis L,
terdapat dua titik yaitu A dan B yang keduanya berada di dalam garis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A dan B itu adalah titik yang segaris. Jadi intinya titik yang segaris itu adalah kedua titiknya tersebut ada pada suatu garis. Jadi kalau misalkan ada lagi sebuah titik C yang ada pada luar garis, maka antara titik A dan titik C bukan titik yang segaris. Begitu juga antara titik B dengan titik C bukan titik yang segaris. Begitu pula untuk titik yang sebidang. Konsepnya hampir sama dengan titik yang segaris. Jika pada suatu bidang terdapat beberapa titik dan titik-titik tersebut berada pada dalam bidang tersebut, maka bisa kita simpulkan titik tersebut merupakan titik yang sebidang. Contohnya pada gambar ini, ada dua buah titik C dan D. Keduanya berada di dalam bidang beta. Sehingga bisa kita simpulkan titik C dengan titik D merupakan titik yang sebidang. Jadi kalau Pak Sen punya titik lagi, titik A berada pada luar bidang beta, maka antara titik C dengan titik A bukan titik yang sebidang. Begitu juga antara titik D dengan titik A bukan merupakan titik yang sebidang. Karena kenapa? Titik A itu berada di luar bidang beta. Pak Sen lanjutkan ke pengertian garis, ruas garis, dan sinar. Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda. Jadi, agar kita lebih paham apa itu garis, apa itu ruas garis, dan apa itu sinar garis, Pak Sen sudah memiliki 3 gambar garis. Ini adalah gambar pertama, ini gambar yang kedua, dan ini adalah gambar yang ketiga. Jadi untuk gambar yang pertama, ini disebut dengan garis AB. Bisa ditulis seperti ini. Jadi garis AB itu bisa ditulis sebagai AB, di atasnya ada tanda panah di kedua ujungnya. Nah, ciri dari garis itu adalah ada tanda panah di kedua ujungnya yang mencirikan garis itu masih berlanjut dan kontinu. Garis AB juga bisa disebut sebagai garis BA. Artinya garis AB itu sama dengan garis BA. Dibolak-balik sama, ya. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini disebut sebagai ruas garis AB. Nah, ditulis seperti ini. AB, ya. Jadi ciri dari ruas garis itu adalah di kedua ujungnya tidak ada tanda panah satupun. Nah, garis AB itu sama dengan ruas garis BA atau ruas garis BA. Jadi antara ruas garis AB dengan ruas garis BA itu sama. Untuk gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini bisa kita sebut sebagai sinar garis AB. Ditulis seperti ini. Nah, tanda panahnya ada pada di salah satu ujungnya. Yaitu kalau AB, tanda panahnya ke B dia. Sinar garis AB itu berbeda dengan sinar garis BA. Sinar garis BA itu ditulis BA. Ya. Berbeda itu adik-adik. Kalau sinar garis BA berarti tanda panahnya berpangkal di titik A. Di sini nanti tanda panahnya. Ya. Oke, Pak Sen lanjutkan. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan dua garis yang sejajar. Yang kedua ada yang disebut dua garis yang berhimpit. Yang ketiga ada dua garis yang berpotongan. Dan yang keempat ada dua garis yang tegak lurus. Pak Sen sudah punya 4 gambar. Ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, ini gambar 4. Nah, kalau untuk gambar yang 1 itu disebut dengan dua garis yang sejajar. Kalau gambar 2 itu dua garis yang berhimpit. Kalau gambar yang ketiga itu dua garis yang berpotongan.
Terakhir, garis yang keempat itu garis yang tegak lurus. Untuk garis yang tegak lurus, dua garis yang saling berpotongan, tetapi potongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Pak lanjutkan ke perbandingan ruas garis. Terdapat garis PQ dan garis PR. Jadi antara garis PQ dan garis PR itu sama-sama berpotongan ataupun bertitik pangkal di titik P. Garis PQ dan PR itu dibagi oleh 7 garis menjadi ruas yang sama. Garis itu adalah garis AG, garis BH, garis CI, garis DJ, garis EK, garis FL, dan garis QR itu sendiri. Karena dibagi menjadi ruas yang sama, sebagai contoh, perbandingan antara PA berbanding PB itu akan sama dengan PG berbanding PH. Nah, sehingga PA berbanding PB itu akan sama dengan PG berbanding PH. Nah, jadi ini adalah sebuah perbandingan yang bisa kita tulis berdasarkan gambar ini. Nah, kalau gambar yang lainnya, gimana Pak Sen? Perbandingannya kalau PC berbanding PQ itu akan sama dengan PI berbanding PR. Sehingga bisa kita tulis PC per PQ sama dengan PI per PR. Untuk lebih jelasnya, Pak San akan jelaskan pada contoh soal. Contoh soal 1. Tentukanlah panjang CQ dari gambar berikut ini. Jadi, untuk menentukan panjang CQ, kita akan menggunakan konsep perbandingan ruas garis yang tadi. Misalnya panjang CQ itu adalah X. Sehingga perbandingannya adalah PC per PQ sama dengan PI per PR. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. PC, panjang PC itu adalah 2,7 per PQ. PQ itu adalah panjang PC tambah CQ, maka 2,7 tambah dengan X sama dengan panjang PI-nya adalah 3, kemudian panjang PR-nya itu artinya PI ditambah dengan IR, sehingga panjang PR-nya itu adalah 7 cm. Nah, sesudah dapat ini, kita harus kalikan secara silang. Ya, 3 kalikan dengan 2,7 tambah X sama dengan 2,7 kali 7. 3 kali 2,7 hasilnya adalah 8,1. Kemudian 3-nya ini kalikan dengan X tambah 3X sama dengan 2,7 kalikan 7 hasilnya adalah 18,9. Sehingga 3X sama dengan 18,9 kurangi 8,1. Nah, menghasilkan 3X sama dengan 18,9 kurangi 8,1 itu artinya 10,8 ya. 10,8. Sehingga untuk mencari X-nya itu 10,8 bagi 3. Hasilnya adalah 3,6 cm. Jadi panjang CQ dari soal ini adalah 3,6 cm. Selanjutnya contoh soal 2. Tentukanlah panjang A dari gambar berikut ini. Jadi untuk mencari panjang A itu pertama kita harus tuliskan dulu perbandingan seperti konsep yang tadi. AP per AB ya sama dengan AQ per AM. Selanjutnya kita masukkan angka yang sudah diketahui di soal. Panjang AP itu adalah 6 per AB. Panjang AB itu diperoleh dari panjang AP ditambah PB. Sehingga kalau 6 cm ditambah dengan 9,6 cm itu akan menghasilkan 10,2 cm. Sama dengan AQ-nya adalah 5 per
AM. AM itu diperoleh dari panjang aki ditambah dengan panjang QM. Sehingga panjang akinya itu adalah 5 tambah QM itu yang dicari, berarti misalkan dengan A. Sehingga selanjutnya kita kalikan silang seperti tadi. 6 kalikan dengan 5 tambah A. Sama dengan 10,2 kali dengan 5. Kita kalikan secara aljabar. 6 kali 5, 30 ditambah 6 kali A, 6A. 10,2 kali 5 hasilnya ada 51. Kita kumpulkan yang konstanta, kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga 6A sama dengan 51 kurangi 30. Sehingga 6A sama dengan 51 kurangi 30 itu menghasilkan 21. A itu bisa dicari dengan 21/6. Sehingga akan menghasilkan 3,5 cm. Jadi panjang A itu adalah 3,5 cm. Oke adik-adik, hanya itu yang bisa Pak Hasan bagikan untuk materi garis. Next video Pak Hasan akan bahas materi tentang sudut. Jadi stay tune terus di channel ini dan jangan lupa untuk terus berlatih. Terima kasih.